Masih tentang review drama dan kali ini gue akan nge-review drama Itaewon Class. Halo, gue Haris, balik lagi di channel Kanvas Kata. Masih dengan review drama, masih dengan baju yang sama, masih dengan gaya yang sama, karena gue ngerekam video ini di hari yang sama dengan video sebelumnya. Jadi mohon dimaklumi, nggak usah terlalu perhatian sama style gue, perhatian lebih ke isi reviewnya aja ya. Itaewon Class adalah sebuah drama original Netflix nggak ya? Gue kurang yakin sih. Pokoknya drama Korea tentang seorang mantan napi bernama Park Se-roy. Ada yang nulisnya Park Se-roy, R-O-Y, ada yang nulisnya Park Se-roy. Tapi versi yang gue tonton di subtitlenya tulisannya Park Se-roy. Dan bacanya menurut pronunciation yang gue denger dari dramanya adalah Park Se-roy. Park Se-roy. Kalau masih salah juga nih pengucapan gue, mohon maaf. Jadi si Roy ini dia berambisi untuk membuka kedai makanan, nggak hanya kedai makanan yang ecek-ecek, tapi juga kedai makanan yang mampu menyaingi Jangga. Jangga ini adalah sebuah perusahaan makanan ternama di Korea Selatan yang udah punya cabang di mana-mana. Jadi kayak analogi kedai makanan yang baru muncul atau baru mau dibikin, tapi udah berambisi mau menyaingi KFC atau Texas Fried Chicken ya, atau yang semacamnya lah. Itu kan ambisius banget ya, tapi itu yang dimiliki oleh si Park Se-roy ini. Ambisi yang tinggi atau mimpi yang tinggi untuk menyaingi Jangga. Sebenarnya ambisi yang dimiliki Se-roy ini nggak ujuk-ujuk datang gitu aja, tapi ada latar belakangnya di mana orang-orang dari perusahaan Jangga ini berkali-kali membuat kerugian pada diri Park Se-roy dan keluarganya, sehingga itu membawa dendam tersendiri pada dirinya, makanya dia jadi pengen menjatuhkan Jangga gitu. Nah, untuk mencapai misi itulah Park Se-roy merekrut anggota-anggota untuk kedai yang dibikinnya. Mereka bersama berenam totalnya dengan si Park Se-roy itu sendiri berusaha mencari strategi bagaimana cara membesarkan kedai tersebut sehingga bisa menyaingi Jangga. Nah, secara plot dan penarsian, drama ini plotnya linear banget ya. Flashbacknya cuman sedikit, itu pun nggak flashback, lebih ke pengulangan adegan yang udah ditayangkan di beberapa episode sebelumnya, terus dimunculkan lagi di episode di depannya gitu, kayak untuk memberi ingatan. Penarasian dari drama ini juga sebenarnya datar-datar aja, karena fokus banget ke si Park Se-roy ini. Pokoknya everything about Park Se-roy lah, meskipun ada kisah cintanya juga, tapi masih berkutat di tokoh Park Se-roy. Kita nggak bisa melihat kedalaman karakter di tokoh-tokoh lainnya. Ngomong-ngomong karakter, nggak hanya di tokoh lainnya, tapi bahkan di tokoh Park Se-roy itu kita nggak bisa melihat adanya kedalaman karakter. Padahal udah mendapat porsi sorotan yang sangat besar dari 16 episode itu. Gue jadinya langsung memulai ke hal yang negatif ya dari drama ini. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Biasanya gue mulai dari yang positif dulu. Kadung udah disebutin juga. Jadi semua karakter, nggak semua deh, sebagian besar atau hampir semua dari karakter di drama Itaewon Class ini bersifat one dimensional atau flat atau datar, hanya punya satu sifat aja. Misalnya Park Se-roy selalu tabah, bosnya Jangga selalu congkak, anak bosnya Jangga selalu ngehe. Apa yang nggak bisa dibikin lebih berombak gitu, berdinamika karakternya, sehingga kita bisa lebih senang nontonnya. Itu satu hal yang menurut gue kurang menarik dari drama Itaewon Class. Misalnya nih, kalau gue nonton episode 1 terus langsung loncat ke episode 15 atau 16, gue nggak bisa melihat perbedaan atau adanya perbedaan atau perubahan karakter dari satu tokoh yang sama. Padahal sebuah karya fiksi yang bagus sebenarnya harus ada karakter development di situ, baik developmentnya ke yang negatif atau yang positif. Dan itu nggak ada di drama ini. Itu yang disayangkan banget sebenarnya. Jadi gue rada bosen nonton Itaewon Class ini karena banyak adegan yang udah ketebak aja gitu kejadiannya, karena tahu si Fulan sifatnya begini, pasti akhirnya begini. Si Fulana sifatnya begini, pasti kelakuannya begini. Jadi nggak ada unsur kejutnya. Melanjutin hal negatif juga, drama ini punya konflik puncak yang menurut gue terlalu didramatisir atau terlalu disinetronisasikan. Satu hal yang gue salut biasanya dari drama Korea itu adalah jauh dari kesan sinetronnya. Kalian bisa ngerti lah ya kesan sinetron yang gue maksud. Lebay, tidak make sense, yang tabrakan itu harus teriak
dan zoom in zoom out dulu. Pokoknya enggak banget. Dan itu ada di konflik puncak di drama Itaewon Class ini, dimana ada hal-hal yang harusnya nggak terjadi atau harusnya bisa lebih logis tapi dibikin nggak logis dan mendramatisir. Kayaknya untuk bikin perjuangan Park Seo-hee itu menjadi lebih heroik gitu, tapi sayangnya di situ jadi berlebihan. Meskipun ini karya fiksi ya, nggak terlalu menuntut logika, tapi setiap karya fiksi harus punya logika fiksinya atau logika ceritanya. Dan menurut gue logika cerita itu udah nggak masuk juga di klimaks konflik dari drama ini. Nah, hal positifnya adalah drama ini membawa isu yang menurut gue menarik banget, yaitu isu manajemen bisnis dan ekonomi. Dimana itu sebenarnya hal yang menarik buat gue karena gue sama sekali zero knowledge dengan hal itu, strategi bisnis, marketing, manajemen bisnis, dan lain-lain itu gue sama sekali nggak punya pengetahuan. Nonton film ini, gue bener-bener dapat banyak pengetahuan baru atau info-info baru begini cara orang melakukan bisnis, baik dengan cara yang baik maupun dengan cara yang licik. Dicontohin di dua contoh yang berbeda. Terus juga isu-isu ekonomi kayak misalnya kapan waktu yang tepat untuk menanam saham di sebuah perusahaan, kapan bisa menggabung saham kita dengan orang lain sehingga punya kekuatan di perusahaan tersebut. Pokoknya itu info-info yang menurut gue nggak pernah gue ketahui sebelumnya. Gatel kaki gue. Hal menarik berikutnya adalah drama ini punya tema cerita yang juga inspiratif, di mana Park Seo-hee, mantan narapidana, itu punya tekad yang kuat untuk menjadi orang atau menjadi manusia. Biasanya kayak teman-teman napi Park Seo-hee lainnya di sini yang dia contohin, mereka udah pesimis duluan terhadap masa depan kehidupannya karena apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang mantan napi? Paling jadi kuli bangunan, tukang angkut, buruh pabrik part-time, dan lain-lain. Dan menurut Park Seo-hee, emang kenapa kalau jadi nelayan? Emang kenapa kalau jadi buruh angkut? Kalau diri kita sendiri udah menilai negatif ke diri sendiri, gimana caranya diri kita punya value atau punya nilai positif gitu. Jadi kayak Mario Teguh. Itu hal inspiratif yang disampaikan melalui drama ini, melalui tokoh si Park Seo-hee. Itu dua hal yang menarik dari drama ini, tentang isu yang inspiratif dan juga tentang tema-tema bisnis dan manajemen. Drama ini merupakan adaptasi dari webtoon dengan judul yang sama, Itaewon Class. Gue nggak baca sih webtoonnya, tapi kata orang ada beberapa perbedaan plot. Tapi tentu aja itu terjadi karena namanya juga adaptasi. Yang bikin gue kayak oh momen saat mengetahui ini adalah adaptasi dari webtoon, yaitu di bagian karakter yang flat tadi itu. Karena banyak kejadian memang di komik, tokoh-tokohnya itu punya karakterisasi yang flat atau penokohannya itu datar banget. Dan menurut gue hal itu biasa aja atau nggak terlalu mengganggu ketika terjadi di komik. Karena komik itu kan statis ya. Kita cuma bisa ngebayangin animatisasi mimik wajah, animatisasi gaya bicara, gaya jalan, gaya tubuh, sikap tubuh, dan sifat itu di imajinasi kita. Sementara di gambar itu cuman kayak clue-clue aja karena sifatnya gambarnya statis. Sementara ketika diadaptasi jadi visual bergerak atau motion picture kayak drama atau film, harusnya karakterisasinya dibikin lebih dalam sehingga jadi lebih menarik gitu. Karena itu merupakan hal yang krusial di sebuah film atau drama. Dan untuk mengakhirinya gue mau ngasih rating. Untuk mengakhiri review ini gue mau ngasih rating untuk drama Itaewon Class, yaitu 6,5/10 bintang. Menurut gue udah cukup lah ya 6,5. Oke atau so-so, isunya menarik, temanya inspiratif, tapi punya banyak flaws di sana sini. Jadi 6,5 cukup. Kalian gue saranin nonton, terutama yang suka dengan isu-isu bisnis, nonton Itaewon Class hanya di Netflix, jangan nonton bajakan, tapi jangan terlalu berekspektasi terlalu tinggi, karena nggak tahu kenapa drama ini menjadi perbincangan di beberapa bulan yang lalu ketika drama ini muncul, terutama di Twitter gitu, bahkan sempat jadi trending topik Itaewon Class ini. Gue pikir menarik banget, ternyata tidak setinggi itu rating yang bisa gue berikan. Ya udah, entah kenapa gue jadi ngebacot lagi. Tadi udah mengakhiri video ya, udah. Makasih udah nonton, sampai jumpa di video gue berikutnya yang kemungkinan masih akan review film juga, nggak tahu sampai kapan. Sampai jumpa lagi. Makasih udah nonton. Udah gue sebutin tadi. Bye bye. Dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe atau berlangganan, aktifkan juga notifikasi agar kamu dapat info setiap gue upload video.